Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas soal dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, bisa kita lihat pada nomor 1 diberikan sebuah teks atau narasi ya, untuk menjawab beberapa soal nantinya. Untuk teks atau narasi di sini kita akan gunakan untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, hal yang perlu kita ketahui atau hal yang penting untuk menjawab soal, kita harus membaca secara detail dan memahami isi dari narasi tersebut. Nah, teman-teman ini harus baca semuanya apa yang disampaikan dari teks tersebut agar kita dapat menjawab soal. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah sebagai berikut, kecuali. Pengecualian, berarti jawaban yang benar adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Setelah kita membaca dan memahami narasi tersebut, otomatis kita akan tahu apa teks yang tidak sesuai dengan isi dari narasi tersebut. Oke, kita akan bahas dari pilihan A atau option A. Option A, dalam pendidikan, penerimaan peserta didik baru adalah tahap awal untuk memulai pendidikan. Nah, pernyataan tersebut dapat kita lihat pada paragraf yang kedua. Paragraf kedua. Nah, di sini sudah jelas diterangkan. Dalam pendidikan formal, tahapan untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Nah, sedangkan tadinya pada option A disebutkan dalam pendidikan, penerimaan peserta didik baru adalah tahap awal untuk memulai pendidikan. Berdasarkan pilihan A dan isi dari narasi tersebut, pernyataan tersebut sudah tidak sesuai. Karena dalam narasi disebutkan dalam pendidikan formal. Dalam pendidikan formal ya teman-teman. Kita tahu bahwa pendidikan dan pendidikan formal itu berbeda. Otomatis option A tidak sesuai dengan isi dari narasi. Oke, kita ke option B atau pilihan B. Sistem zonasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka pendidikan dan pemerataan pendidikan. Oke, option B. Option B dapat kita lihat pada paragraf yang ketiga. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini mengeluarkan aturan baru. Kita bisa lihat bahwa option B itu tertera atau ditulis secara jelas dalam narasi, yaitu pada paragraf 3. Otomatis option B itu sesuai dengan isi dari teks narasi. Berarti pernyataan B itu benar. Oke, kita beralih ke option C. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sebuah negara. Ini dapat kita lihat pada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama. Di sini disebutkan pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Nah, kata integral di sini dapat kita rujuk atau kita ubah menjadi kata bagian yang tidak terpisahkan. Nah, sehingga isi dari option C itu sesuai dengan isi yang ada pada narasi atau teks. Jadi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sebuah negara. Oke, kita sekarang ke option D. Option D. Proses seleksi peserta didik berjalan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan diskriminasi. Oke, option D dapat kita lihat pada paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf kedua di sini disebutkan proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Kata akuntabel di sini, kata akuntabel itu dapat kita rujuk
ke kata dapat dipertanggungjawabkan. Itu sama aja artinya teman-teman ya. Oleh sebab itu option D merupakan pilihan yang sesuai dengan isi dari teks, berarti bukan merupakan jawaban. Oke, sekarang kita ke option terakhir, option E. Sistem zonasi mewajibkan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona tertentu dari sekolah. Ini dapat kita lihat pada paragraf terakhir atau paragraf 4. Di sini disebutkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90%. Yang dimaksud dengan radius zona tertentu itu ini. Zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90%. Berarti option E sesuai dengan isi dari teks. Otomatis setelah kita bahas semua option tadi, jawaban yang tidak sesuai dengan isi teks adalah option A. Berarti jawaban pada nomor 1 atau pertanyaan nomor 1 adalah option A. Oke, demikian cara mengerjakannya. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi untuk membahas soal dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Masih sama halnya dengan soal kemarin ya, atau soal nomor 1. Di sini kita lihat masih diberikan sebuah narasi sebagai patokan atau acuan kita untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan, kata integral pada kalimat bergaris bawah pada paragraf 1 teks di atas memiliki arti dari kalimat integral pada teks pada paragraf 1. Nah, kalimatnya ini guys ya. Nah, di sini kalimatnya itu dikatakan pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Oke. Kita akan bahas. Kalau kita lihat atau kita cari, mau itu dari Google atau dari sumber manapun, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integral itu ada 3 arti ya teman-teman, memiliki 3 arti atau 3 pengertian. Yang pertama itu mengenai keseluruhan, itu meliputi bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, utuh, bulat, dan sempurna. Itu yang pertama, arti yang pertama. Nah, arti yang kedua itu tidak terpisahkan atau terpadu. Nah, arti yang ketiga itu bersangkut paut atau berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, berarti arti yang ketiga ini dia lebih condong ke istilah matematika ya teman-teman ya. Matematika. Nah, untuk pertanyaan ini, kata integral yang kita butuhkan itu lebih merujuk kepada pengertian, yaitu pengertian yang nomor 2 ya teman-teman ya. Nomor 2 tadi itu pengertiannya adalah tidak terpisahkan. Lalu dapat kita langsung cek di optionnya yang ada kalimat yang tidak terpisahkan. Kita lihat dari option A. Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam pembangunan. Berarti ini salah teman-teman ya. Salah. Kita ke B. Pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Nah, ini dia pengertiannya teman-teman ya. Ini adalah jawabannya. Nah, yang C. Pendidikan adalah bagian yang sangat kompleks dalam pembangunan. Salah. Lalu yang D. Pendidikan adalah bagian yang berhubungan dengan pembangunan. Ini juga salah. Lalu yang C, pendidikan adalah bagian yang berkesinambungan dengan pembangunan. Ini juga salah. Ini salah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B, bahwa pendidikan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Oke, seperti itulah cara menjawabnya guys ya. Intinya kita pahami dulu benar-benar isi teksnya, baru kita bisa menjawab pertanyaannya.
Oke, demikian guys cara menjawabnya. Selamat atau semoga bisa berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. See you. Teman, kembali lagi ya, kita akan membahas pertanyaan dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nggak jauh berbeda seperti soal kemarin. Di sini kita akan membahas sebuah pertanyaan di mana berdasarkan sebuah teks yang sama dengan nomor 1 dan nomor 2 atau narasi yang sama. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami isi dari teks ini. Nah, langsung saja kita pada soal. Gagasan utama pada paragraf 3 teks di atas adalah gagasan utama. Berarti gagasan utama di sini. Oke. Seluruh paragraf 3. Oke. Seperti yang kita ketahui, gagasan utama itu adalah ide pokok atau intisari dari sebuah paragraf atau dalam sebuah paragraf, di mana ide pokok itu merupakan inti dari topik yang disampaikan pada paragraf tersebut. Dia mewakili isi topik tersebut untuk kita ketahui apakah yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, langsung saja kita baca di sini paragraf 3. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru bla 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 bla. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru, yang dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Nah, setelah kita membaca, berarti yang dibahas di sini adalah peraturan pemerintah mengenai sistem zonasi yang akan diterapkan oleh sekolah. Itu adalah inti dari paragraf ini. Langsung saja kita ke opsi jawaban adalah, nah, opsi A di sini, upaya nyata pemerintah dalam pendidikan. Bukan. Upayanya apa gitu kan, nggak jelas. Permendikbud nomor 17 tahun 2017, bukan. Aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru, ya aturannya itu apa kan nggak jelas, kurang jelas, kurang lah untuk inti atau gagasan utama. Nah, sistem zonasi yang diterapkan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, ini yang benar. Aturan pemerintah dalam meratakan pendidikan. Salah. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah D. Sistem zonasi yang diterapkan sekolah dalam penerimaan calon peserta didik baru. Oke, selesai deh. Selamat bertemu di pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan kembali membahas soal dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, dapat kita lihat di sini masih dengan topik dan teks yang sama seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Setelah kita baca dan kita pahami, baru kita dapat mengerjakan pertanyaannya. Oke, langsung saja pertanyaan. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi. Oh, bukan, ralat. Kita ke pertanyaan dulu. Kalimat di atas tepat jika diletakkan pada paragraf. Berarti kalimat yang ini. Di manakah posisi kalimat ini diletakkan supaya dia tepat benar penempatannya. Untuk kalimatnya itu, penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Oke. Nah, setelah kita pahami dan setelah kita baca, maka kalimat ini tepat diletakkan pada pertengahan paragraf kedua. Ini yang benar. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Dapat. Oke, kenapa dia di pertengahan paragraf 2? Nah,
kita bahas satu-satu. Kita bahas dari A dulu. Awal paragraf 1. Jika kita letakkan pada awal paragraf 1, penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Baru habis itu langsung pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Dia tuh kayak nggak cocok gitu kan ditempatkan di situ. Aturannya pendidikan merupakan pendidikan dulu, baru penerimaan peserta didik baru. Itu salah. Kita bahas yang C, akhir paragraf kedua. Nah, di sini berarti dia terletak di sini. Setelah proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Lalu penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Di sini dia tuh udah dua pembahasan yang berbeda jadinya. Kalau kita letakkan di paragraf ini, paragraf kedua. Nah, berarti C salah. Paragraf ketiga D. D itu diletakkan pada paragraf ketiga. Dia diletakkan pada paragraf ketiga itu di mana diletakkannya itu nggak jelas ya. Itu salah. Begitu juga dengan E, diletakkan pada paragraf keempat, yaitu di mana diletakkan, di awal atau di akhir, kita nggak tahu. Ya, sama-sama salah. Jadi jawaban yang benar tadi adalah yang B, di pertengahan paragraf kedua. Diletakkan di pertengahan paragraf kedua. Nah, dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Nah, langsung lagi setelah dari itu kita masukkanlah kalimat yang tadi. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Nah, dia tuh cocok ditempatkannya di situ. Begitulah cara menjawabnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas lagi soal dengan subtes pemahaman pengetahuan dan pembahasan pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kita diberikan sebuah narasi atau teks cerita berupa sejarah. Nah, di mana kita harus benar-benar membaca semua teks ini, benar-benar memahami supaya kita dapat menjawab pertanyaan nanti di bawahnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Pernyataan berikut yang benar dan sesuai dengan teks kecuali. Berarti pernyataan yang tidak benar. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari A. Sultan Agung memiliki dua permasyuri, yakni Ratu Kulon yang merupakan putri dari Sultan Cirebon dan Ratu Wetan yang merupakan putri dari Tumenggung Upasangka. Nah, pernyataan berikut dapat kita lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua kalimat pertama. Berarti ini merupakan pernyataan yang benar, maka ini bukan merupakan jawabannya. Tidak salah. Kita beralih lagi ke B. Namun usaha Sultan Agung yang direalisasikan pada tahun 1626 dan 1628 tersebut tidak membawa hasil. Nah, pernyataan ini kita dapat lihat di paragraf keempat, kalimat kelima ini, teman-teman. Sampai sini. Namun usaha Sultan Agung yang direalisasikan pada tahun 1628 dan 1629, sedangkan pada pernyataan B dikatakan tahun 1626 dan 1628, maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang tidak benar. Maka ini merupakan salah satu jawabannya. Kita tandai dulu. Oke, kita lanjut yang C. Konon waktu itu Pangeran Puger menukar bayi. Nah, pernyataan ini dapat kita lihat di paragraf ke konon Pangeran Puger menukar bayi.
Nah ini teman-teman di paragraf pertama, konon waktu itu Pangeran Pugar menukar bayi. Nah berarti pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar. Berarti option C merupakan pernyataan, bukan merupakan jawaban. Yang D, bersama pasukannya Sultan Agung menaklukkan Wirasaba. Nah, ini berada di paragraf ke menaklukkan Wirasaba. Nah ini paragraf ketiga, bersama pasukannya Sultan Agung menaklukkan paragraf menaklukkan Wirasaba. Nah berarti option D bukan merupakan jawaban yang benar. Salah lagi. Lalu kita ke option E, Raden Mas Rangsang selanjutnya disebut Sultan Agung merupakan putra Sunanda Adi Prabu. Nah pernyataan ini kita lihat di paragraf pertama. Berarti bukan merupakan jawaban karena merupakan pernyataan yang benar. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke teman-teman, seperti itulah kira-kira cara menyelesaikan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas lagi pertanyaan dengan subtes itu pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kita masih sama dengan soal-soal sebelumnya, ada sebuah narasi ya, sebuah cerita yang akan menjadi patokan kita untuk menyelesaikan pertanyaannya. Nah, kita langsung saja kepada soal. Simpulan yang tepat untuk menjelaskan paragraf ketiga adalah paragraf ketiga, berarti yang ini. Nah, paragraf ketiga, sementara menjadi raja, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah kekuasaan bersama pasukannya. Bersama pasukannya, Sultan Agung menaklukkan Wirasaba, yaitu Mojo Agung dan Jombang pada tahun 1615 dan Lasem lalu Pasuruan pada tahun 1616. Oke. Kita itu disuruh mencari simpulan yang tepat untuk menjelaskan paragraf ketiga. Nah, kita langsung pada optionnya aja. Kita langsung option A. Sultan Agung memiliki strategi perang yang hebat karena berhasil memperluas daerah kerajaan Mataram. Lalu yang B, kalau yang A ini Sultan Agung memiliki strategi perang yang hebat karena berhasil memperluas daerah kerajaan. Ini bisa jadi sebuah kesimpulan yang benar ya teman-teman. Yang B, Sultan Agung hebat dalam melakukan tindakan persuasif sehingga banyak daerah yang mau menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Nah, pada paragraf ketiga tadi tidak ada dijelaskan melakukan tindakan persuasif, berarti ini bukan merupakan jawaban. Terus yang C, pasukan Mataram gagal menyerang Batavia. Nah, sedangkan di paragraf ketiga tadi tidak ada membahas tentang penyerangan Batavia. Salah. Lalu yang D, usaha Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia gagal karena daerah jajahan terlalu luas sehingga mempermudah musuh dalam melakukan ancaman. Nah, ini tidak ada dalam paragraf ketiga pernyataan ini. Lalu yang E, karena berhasil menaklukkan Surabaya dan memiliki hasrat kuat, Sultan Agung gagal dalam melakukan Batavia. Ini bukan terdapat pada paragraf ketiga, berarti ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Mengapa A? Karena pada option A itu dikatakan Sultan Agung memiliki strategi perang yang hebat. Karena itu dia berhasil memperluas daerah kerajaan Mataram. Nah, Sultan Agung itu memiliki strategi perang yang hebat sehingga dia bisa memperluas daerah kekuasaannya tadi seperti yang ada pada paragraf 3 ya teman-teman ya, yaitu menaklukkan Wirasaba kan pada tahun 1615 dan menaklukkan Lasem dan Pasuruan pada tahun 1616. Nah, itu karena strategi perang yang hebat dari Sultan Agung. Maka kesimpulannya tadi adalah yang A. Oke, demikianlah cara menjawabnya. Terima kasih.
teman-teman, di sini kita akan membahas lagi soal dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, masih sama dengan soal nomor 6. Di sini kita ada sebuah teks ya, atau narasi, sebuah karangan, sebuah cerita sejarah yang akan menjadi patokan kita untuk menjawab soal. Nah, kita langsung ke soal. Soalnya itu ide pokok pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat. Nah, di sini soalnya ide pokok pada paragraf ketiga. Nah, tetapi di sini kita itu ditanyanya terdapat pada kalimat. Nah, di ide pokoknya ini atau poin utamanya ini itu dijelaskan pada teks melalui langsung sebuah kalimat seperti yang sudah terdapat dalam teks. Nah, kita di sini kita lihat paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf ketiga adalah pastinya yang ada pada kalimat pertama. Sementara menjadi raja, Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Itu adalah ide pokok yang merupakan sebuah kalimat di paragraf ketiga. Kita lihat pada opsi atau jawaban. Kalimat tersebut berada pada opsi C, teman-teman. Berarti jawabannya adalah C. Oke, demikianlah cara menjawabnya. Selamat bertemu di pembahasan berikutnya. Thank you. Oke, lanjut lagi teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 8, yang ke-8. Nah, kita masih sama dengan soal sebelumnya. Kita masih harus berpatokan pada sebuah narasi atau cerita untuk menjawab soal. Nah, kita langsung pada soal. Kesimpulan yang terdapat dari teks tersebut adalah, berarti di sini ditanya adalah simpulan dari seluruh teks. Nah, berbeda dengan soal yang nomor 7 tadi, itu hanya ditanya itu simpulan dari suatu paragraf. Nah, jadi di sini kita akan membuat kesimpulan dari seluruh cerita ini, seluruh narasi ini. Setelah kita memahami, kita membacanya, lalu pasti kita dapat menyimpulkan apalah inti dari cerita ini, apalah kesimpulan. Jawaban yang tepat di sini adalah E. Kenapa E? Nah, kita bahas. Di sini option A itu salah. Option A di sini, Sultan Agung bisa membuat Mataram mencapai masa kejayaan karena dukungan dari orang tua dan kedua permaisurinya. Nah, itu sama sekali tidak tepat karena pada cerita dikatakan bahwa tidak ada penjelasan mengenai Sultan Agung yang mencapai kejayaan itu karena dukungan dari orang tua. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B juga masih kurang tepat karena Batavia itu tidak berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung. Kemudian yang C juga salah karena pada teks itu tahun 1624 Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah. Dapat kita lihat pada paragraf ini. Sultan Agung melakukan ekspansi wilayah. Nah, di sini dikatakan pada opsi C, banyak masyarakat Mataram yang mendapatkan akibat buruk dari gagalnya ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung pada tahun 1624. Nah, itu kurang tepat karena pada teks pada tahun 1624 Sultan Agung sedang dalam melakukan proses ekspansi wilayah. Belum ada diceritakan gagal melakukan ekspansi wilayah. Nah, itu salah.
Sekarang yang D itu kurang tepat karena tidak ada penjelasan mengenai minoritas yang memandang buruk Sultan Agung. Yang ada hanya anggapan bahwa Sultan Agung itu bukan anak asli dari Adi Prabu, yang belum tentu dianggap buruk oleh masyarakat Mataram. Oleh sebab itu, bahasan atau kesimpulan yang tepat teks ini adalah E. Oke, begitulah cara menyelesaikannya. Semoga bisa mengerjakan bentuk soal yang seperti ini pada pembahasan yang lain. Thank you. Oke, teman-teman, kembali lagi kita membahas soal di sini dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini diberikan sebuah kayak cerita gitu ya, tapi ada step-stepnya, ada ditandai nomor-nomornya. Ada kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu mempermudah kita untuk menemukan jawabannya nanti. Oke, kita langsung pada soal. Pada soal di sini dikatakan proses akhir dari pembuatan perundang-undangan berkaitan dengan hal berikut kecuali. Berarti jawabannya tidak sesuai atau jawabannya tidak ada pada proses akhir dari pembuatan perundang-undangan. Nah, setelah kita memahami dan setelah kita baca, jawaban dari soal ini itu adalah yang E. Mengapa yang E? Ini jawabannya, teman-teman. Mengapa yang E? Kita bahas. Nah, di sini ada dibuat di option A pengundangan dan penyebarluasan perundang-undangan. Nah, itu terdapat pada kalimat nomor 2. Nah, ini kalimat nomor 2. Ini teman-temannya dari sini sampai sini. Nah, bahwa di sini dikatakan ada pengundangan dan penempatan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Berarti ini termasuk dalam proses akhir dalam pembuatan perundang-undangan tadi. Oke, kita ke option B. Option B dikatakan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Oh iya, sore sebelumnya diralat bahwa tadi yang option A itu ada pada kalimat pertama ya, teman-teman ya. Nah, ini dia pengundangan dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara terarah. Nah, itu option A. Nah, lalu option B itu ada pada kalimat kedua bahwa pengundangan adalah penempatan dan peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Berarti termasuk dalam proses akhir. Berarti jawabannya benar. Yang C, upaya membuat setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan. Nah, upaya. Nah, itu terdapat pada kalimat yang nomor 3. Agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Nah, jawabannya benar. Sekarang kita yang D. Harapan masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu terdapat pada kalimat yang keempat ini. Dengan penyebarluasan diharapkan masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung. Oke, seperti itu. Berarti tadi yang A sampai D itu termasuk dalam proses akhir dari pembuatan perundang-undangan, sedangkan pada soal dikatakan jawabannya itu ada pengecualian, berarti yang tidak termasuk. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah option E. Yang ini. Oke. Begitulah cara mengerjakannya. Semoga dapat mengerjakan soal yang ada bentuknya sedemikian. Thank you. Teman-teman, di sini kita akan membahas soal nomor 10 mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kita sebelumnya kami minta maaf ada kesalahan teknis di sini ya, bahwa cerita atau teks ini tidak sesuai dengan apa yang akan kita jawab nanti. Maksudnya itu kita tidak akan bisa menjawab materi ini, menjawab soal ini berdasarkan teks ini karena ada kesalahan
mungkin ada salah penginputan, jadi kami minta maaf, tapi masih akan kita bahas juga ya. Nah, di sini soalnya itu unsur inti kalimat pada nomor 6. Nah, ini itu aturannya apa ya teman-teman ya, ceritanya itu yang seperti pada pembahasan nomor 9 yang mengenai peraturan perundang-undangan. Oke, kita mundurin aja mungkin dulu ya, kita mundurin. Oke, kita bahas di sini aja. Oke. Nah, kita berpatokan pada cerita yang ini aja teman-teman ya. Nah, sebenarnya itu ini teman-teman aturannya, teksnya ya. Kita harus berdasarkan teks ini untuk mengerjakan soal tadi. Nah, tadi dikatakan itu kalimat inti berdasarkan atau inti berdasarkan kalimat yang nomor 6, berarti ini teman-teman. Di kalimat yang ini. Nah, pelaksanaan perundang-undangan peraturan undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian tahun sekian tentang tata cara pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kan kita ditanya itu inti dari kalimat. Nah, kalau inti dari kalimat itu berarti harus ada subjek, predikat, sama objek. Nah, langsung saja kita pada jawaban. Nah, oke, ini tadi soalnya ya. Unsur inti kalimat. Unsur inti kalimat nomor 6. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah option A. Kenapa option A? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa unsur inti kalimat itu harus mengandung unsur SPO atau sistem SPO, sistem subjek, predikat, dan objek. Nah, sedangkan di sini yang ada itu pada option A aja. SPO, pelaksanaan pengundangan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berarti jawaban yang benar adalah option A. Nah, demikian cara mengerjakannya atau membahasnya. Ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas soal nomor 11. Nah, sebelumnya di sini juga kami minta maaf karena ada kesalahan lagi ya. Aturannya kita tidak menggunakan teks ini, tidak menggunakan cerita ini. Kita aturannya menggunakan cerita yang ada pada nomor 9. Ya, ini sama seperti nomor 10 tadi. Terjadi kesalahan pada materinya, pada teks patokannya atau teks panduan kita untuk menjawab soal. Nah, di sini pertanyaannya adalah penulisan kata yang salah terdapat pada. Kita lihat soal nomor 9 aja teman-teman ya. Soal nomor 9. Kita langsung aja nomor 9. Nah, kita harus berdasarkan teks ini. Nah, soal pada nomor 11 tadi, kalimat yang salah atau kata yang salah atau kalimat yang salah lah ditunjukkan pada nomor. Nah, jawabannya itu adalah nomor ya, teman-teman. Nah, jawaban yang benar itu adalah nomor 3. Kenapa nomor 3 salah? Karena pada nomor 3 ini ada kata menyebarluaskan. Nah, dia salahnya di sini teman-teman ya. Aturannya itu awalan Mei
sama kata dasar terus sama akhiran kan, itu aturannya digabung. Dia itu nggak ada spasi seperti ini, menyebar spasi luaskan. Nah, itu salahnya di sini teman-teman. Nah, maka kalimat yang salah di sini adalah kalimat nomor 3. Oke. Lalu kita kembali lagi dengan soalnya. Nah, soalnya tadi penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat gitu kan. Nah, jawaban kita tadi adalah kalimat nomor 3. Alasannya itu tadi teman-teman ya, karena awalan dan kata dasar baru akhirannya tadi itu dia ditulis ada spasi. Itu salah ya, aturannya itu dia itu digabung jadi satu kalimat. Maka jawaban yang benar itu adalah B. Oke, demikianlah cara mengerjakannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tadi. Mungkin di lain pembahasan lebih dimaksimalkan lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas lagi ya soal pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 12. Nah, ada teks diberikan seperti ini, lebih singkat ya, tapi sama dengan cerita atau pada soal sebelumnya diberikan tanda bahwa ada kalimat nomor 1, kalimat nomor 2. Nah, ini mempermudah kita untuk mencari jawaban. Oke, kita langsung saja pada soalnya. Nah, di sini dikatakan kesalahan penulisan huruf kapital tidak ditemukan pada. Nanti kita mencari penulisan yang benar, penulisan huruf kapitalnya yang benar, karena di sini kesalahan penulisan huruf kapital tidak ditemukan pada. Nah, jawaban di sini setelah saya bahas soal yang sebelumnya, jawabannya ini adalah kalimat nomor 3 atau jawabannya itu C. Nah, kenapa C? Mari kita bahas. Oke, kita dari option A. Option A ini kalimat 1. Kalimat nomor 1. Di sini dikatakan kedatangan mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata KKN tematik tanggap bencana Universitas Negeri Malang memberikan beberapa terobosan-terobosan di desa Sambik Bangkol. Nah, di sini kesalahannya itu terdapat pada kata mahasiswa. Mengapa pada kata mahasiswa? Karena harusnya kata mahasiswa itu tidak ditulis dengan huruf kapital pada huruf M-nya. Nah, baru kita ke kalimat yang nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke option B atau kalimat kedua. Kalimat kedua di sini dikatakan salah satu kegiatan mahasiswa. Nah, sama halnya dengan kalimat nomor 1 tadi, bahwa kesalahan pada kalimat nomor 2 itu sama-sama terdapat pada kata mahasiswa ya teman-teman ya. Bahwa kata mahasiswa ini seharusnya tidak dibuat dengan atau tidak dicetak dengan huruf kapital pada awal kata mahasiswa. Nah, baru kita bahas di kalimat nomor 4. Nah, pada kalimat nomor 4 dikatakan serangan hama pada tanaman berupa hewan-hewan kecil yang hinggap pada tanaman sering mengakibatkan kerusakan pada tanaman buah dan sayur. Nah, kesalahannya di sini itu pada kata buah dan sayur. Mengapa salah? Karena menggunakan huruf kapital. Nah, itu seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Lalu kita bahas yang E, kalimat nomor 6. Di sini dikatakan salah satunya dengan menggunakan perangkap hama tanaman dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah, mengapa option E ini salah? Karena pada option E itu kata perangkap dan kata hama itu seharusnya tidak menggunakan huruf kapital teman-teman. Nah, kita harus paham cara penggunaan huruf kapital itu di mana. Huruf kapital itu pada kalimat pertama, penulisan nama orang, penulisan tempat atau daerah mungkin. Nah, itu menggunakan kalimat atau huruf kapital. Sorry bukan kalimat ya teman-teman, huruf kapital atau huruf besar. Nah, kenapa tadi kita pilih yang C, kalimat nomor 3? Nah, bisa kita lihat di sini kalimat nomor 3. Nah, yang ini teman-teman. Hal tersebut dilakukan karena pada desa Sambik Bangkol, tepatnya di dusun Gunung Barok,
terdapat perkebunan yang rentan terserang hama. Nah, isi penulisan huruf kapitalnya benar teman-teman ya, itu Desa Sambik Bangkol. Nah, itu menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Baru lagi pada dusun Gunung Borok itu menggunakan huruf kapital di setiap awal pada katanya. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Berarti jawaban yang tepat adalah C, kalimat yang nomor 3 ini. Oke, semoga bisa menyelesaikan persoalan yang demikian pada pembahasan-pembahasan yang lain teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas lagi soal dengan pengetahuan dan pengalaman umum tesnya. Nah, di sini kita sekarang nomor 13 ya, nomor yang ke-13. Kita masih sama dengan teks pada nomor 12 dan 11, masih sama lah teks atau bacaannya tuh atau ceritanya itu masih sama untuk patokan kita menjawab. Nah, kita langsung pada soal kalimat baku ditunjukkan pada. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita harus tahu apa itu kalimat baku. Nah, kalimat baku itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mulai dari ejaan, mulai dari struktur kalimat yaitu SPO, subjek predikat objek, baru pemilihan katanya sampai penggunaan tanda baca. Nah, di sini jawaban yang tepat yang saya ambil adalah option D, kalimat nomor 5. Nah, kenapa? Kita bahas dari option A. Mengapa option A salah? Oke, option A kalimat nomor 2. Di sini dikatakan salah satu kegiatan mahasiswa yang diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi. Nah, kesalahannya di sini adalah penggunaan tanda bacanya yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak baku, yaitu pada kata mahasiswa. Dia menggunakan huruf kapital pada awal katanya, yaitu kata mahasiswa. Oke, sekarang kita ke kalimat nomor 3. Hal tersebut dilakukan karena pada Desa Sambik Bangkol, tepatnya di dusun Gunung Borok, terdapat perkebunan rentan terserang hama. Nah, di sini yang membuat kalimat ini tidak baku adalah penggunaan tanda bacanya. Seharusnya sebelum kata karena itu tidak ada koma. Jadi membuat kalimat ini menjadi salah atau tidak baku karena hal tersebut dilakukan, koma, karena. Nah, itu kan agak janggal ya teman-teman ya. Itu salah. Oke, kalimat nomor 4. Yang membuat kalimat nomor 4 tidak baku adalah penggunaan huruf kapital atau huruf kapital yang kurang tepat pada penempatannya, yaitu ada pada kata buah dan sayur. Karena yang tidak menggunakan huruf kapital itu menggunakan kalimat huruf yang kecil atau non kapital. Sekarang kita bahas yang E, yaitu nomor 6. Nah, nomor 6 di situ dia tidak baku karena sama dengan nomor 4 tadi, yaitu penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada kata di dalam kalimat yang berada di tengah, yaitu pada kata perangkap hama, telah membuat kalimat itu tidak tepat. Maka dari itu jawabannya adalah D. Namun kini berbagai cara dikembangkan demi mengurangi serangan hama tersebut. Nah, sebelumnya kami minta maaf teman-teman ya, di sini ada kesalahan penginputan. Aturannya pada soal yang kami input itu, yang ingin kami masukkan itu tidak ada koma setelah kata kini. Nah, ada koma itu setelah kata namun aja. Nah, di sini nggak tahu kenapa, mungkin ada kesalahan sistem. Jadi ada keinput sama koma di sini. Nah, itu seharusnya tidak ada teman-teman ya. Maka jawabannya itu adalah yang A. Namun kini berbagai cara dikembangkan demi mengurangi serangan hama tersebut. Oke, maka jawaban yang benar adalah D. Oke, terima kasih. Begitulah cara mengerjakannya. Teman-teman, di sini kita akan membahas lagi ya soal nomor 14 dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kita ya sama dengan soal sebelumnya, ada teks untuk menjawab soal. Nah, kita baca dulu dan kita pahami. Nah, lalu kita ke soal langsung. Soalnya di sini berdasarkan bacaan di atas, pernyataan manakah yang tidak tepat? Nah, pernyataan yang tidak tepat. Oke. Jawaban yang saya pilih di sini adalah option yang E.
Kita bahas opsinya, option E. Oke, kita bahas dari option A. Di sini option A dikatakan kalimat yang keempat dikembangkan dari serangan hama mengakibatkan kerusakan. Nah, kita lihat option yang kalimat keempat. Nah, di sini dikatakan kalimat keempat, serangan hama pada tanaman berupa hewan-hewan kecil yang hinggap pada tanaman sering mengakibatkan kerusakan pada tanaman buah dan sayur. Berarti pernyataan ini pernyataan yang benar ya teman-teman ya, atau pernyataan yang tepat karena dikembangkan dari serangan hama. Berarti benar pernyataan itu ada pada teks. Oke. Berarti jawaban A itu salah. Nah, sekarang yang B, pada kalimat ketiga ditemukan penggunaan tanda baca yang salah. Nah, di sini kalimat ketiga. Hal tersebut dilakukan karena pada desa Sambik Bangkol. Nah, di sini tanda baca yang salah itu adalah penempatan koma. Penempatan tanda baca koma sebelum karena di sini. Nah, ini kan ada koma nih. Nah, itu penempatan tanda baca yang salah. Berarti itu pernyataan yang benar, yang tepat. Berarti B itu salah. Nah, yang ketiga, frasa perangkap hama pada kalimat. Oke, maaf tadi teman-teman ada gangguan sedikit. Nah, di sini yang C, lanjut yang C. Frasa perangkap hama pada kalimat ke-6 harusnya tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, sini kalimat nomor 6. Salah satu dengan menggunakan perangkap hama. Nah, di sini kan perangkap hamanya menggunakan huruf kapital. Nah, ya pernyataan itu pernyataan yang tepat, harusnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Berarti C itu benar. Sekarang yang D, terdapat penggunaan kata mubazir pada kalimat pertama. Nah, kita telaah di manakah kata yang mubazir. Nah, kalimat pertama di sini dibilang kedatangan mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Oke, kita ulangi pada kalimat pertama, kedatangan mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata atau KKN tematik tanggap berencana Universitas Negeri Malang memberikan beberapa terobosan-terobosan di desa Sambik Bangkol. Nah, yang dimaksud dari kalimat yang mubazir atau kata yang mubazir itu ini, yaitu beberapa terobosan. Nah, itu yang mubazir. Terlalu mubazir ya, yang begitu ya. Udah beberapa terobosan lagi, menggunakan perulangan lagi, pakai beberapa. Nah, itu udah mubazir. Nah, berarti itu pernyataan yang benar. Berarti pernyataan yang tidak tepat pada teks di atas itu ada pada option yang E. Oke, begitulah cara menyelesaikannya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas lagi soal nomor 15 dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, masih sama dengan soal nomor 14, masih menggunakan teks yang sama di sini. Oke, pastinya kita harus memahami teks ini. Nah, langsung saja kita pada soal. Berdasarkan bacaan di atas, hal yang paling mungkin terjadi adalah, berarti itu belum pasti, berarti kan artinya hal yang paling mungkin terjadi berarti belum pasti, masih mungkin terjadi. Nah, oleh pertanyaan itu berarti, nah langsung aja kita di sini pada optionnya, kedatangan mahasiswa memberikan terobosan baru. Nah, itu sudah pasti karena sudah terdapat pada teks, yaitu pada kalimat yang pertama nih, memberikan beberapa terobosan baru. Berarti ini hal yang sudah pasti. Berarti ini bukan lagi ini akan terjadi, berarti pada teks bukan mungkin terjadi lagi. Berarti yang A ini salah. Baru yang B, kegiatan mahasiswa mampu meningkatkan hasil produksi. Ya, di sini terdapat pada kalimat kedua juga, itu ini, mampu meningkatkan hasil produksi. Berarti yang B salah. Kemudian yang C,
mahasiswa melaksanakan pelatihan pembuatan hama. Nah, pada teks tidak ada dikatakan atau disampaikan bahwa mahasiswa melaksanakan pelatihan pembuatan perangkap hama. Di sini dikatakan, dapat kita lihat pada kalimat yang kedua, yaitu kalimat yang kedua. Salah satu kegiatan mahasiswa yang diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi perkebunan adalah pelatihan pembuatan perangkap hama. Ada memang dikatakan pelatihan pembuatan perangkap hama, tetapi ada kata diharapkan. Berarti masih belum pasti. Dan jika hal kegiatan ini dilaksanakan, maka ini mungkin terjadi, yaitu melakukan pelatihan pembuatan hama. Berarti yang C adalah jawaban yang benar. Nah, seperti itulah menjawabnya, otomatis yang D sama yang E salah. Oke, mungkin bisa dengan penjelasan ini teman-teman bisa menyelesaikan bentuk soal seperti ini di penjelasan atau di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan bahas lagi soal nomor 16 atau soal nomor terakhir dari kode soal kita yang pertama, yaitu subtesnya dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini ya masih sama dengan soal sebelumnya lah teksnya. Nah, langsung saja kita pada soal. Di sini gagasan pokok tidak ditemukan dalam. Nah, berarti pada kalimat manakah yang tidak ditemukan gagasan pokok atau inti dari setiap kalimat yang ada? Nah, kita bahas pada kalimat 1, kedatangan mahasiswa dalam rangka KKN tematik tanggap bencana Universitas Malang. Nah, ini dari kalimat 1 berarti kita dapat menarik gagasan pokoknya, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan KKN dan memberikan beberapa terobosan-terobosan baru di Desa Sambik Bangkol. Nah, berarti yang A itu jawabannya salah karena dia memiliki gagasan pokok. Berarti yang A salah. Nah, terus yang B kalimat kedua, salah satu kegiatan mahasiswa yang diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi perkebunan adalah pelatihan pembuatan perangkap hama. Nah, berarti kegiatan mahasiswa yang diharapkan itu mampu meningkatkan hasil produksi dengan cara melakukan pelatihan pembuatan perangkap hama. Nah, berarti memiliki gagasan pokok. Berarti yang B salah. Yang C kalimat ketiga, hal tersebut dilakukan karena pada Desa Sambik Bangkol, tepatnya di dusun Gunung Borok, terdapat perkebunan yang rentan hama. Nah, pada kalimat ketiga itu yaitu pada perkebunan di Desa Sambik Bangkol itu rentan terserang hama. Itulah gagasan pokok pada kalimat ketiga, berarti yang C salah. Nah, sekarang kalimat yang kelima atau D. Namun kini berbagai cara dikembangkan demi mengurangi hama tersebut. Nah, gagasan pokoknya di sini adalah cara yang dikembangkan untuk mengurangi serangan hama. Nah, otomatis jawabannya yang E. Kenapa yang E? Mari kita lihat kalimat ke-6. Salah satunya dengan cara menggunakan perangkap hama tanaman dari berbagai bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita tidak menemukan sama sekali gagasan pokok. Ini bisa dikatakan kalimat nomor 6 ini adalah kalimat penjelas dari kalimat yang kelima. Ini aturannya digabung. Maksudnya kalimat yang kelima ini sama kalimat yang keenam ini harus satu. Jadi kalimat yang keenam ini tidak bisa berdiri sendiri untuk menemukan gagasan pokoknya. Seperti itu maksudnya.
Karena dapat kita lihat pada kalimat yang ke-6 dikatakan salah satunya dengan menggunakan perangkap hama tanaman dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Jika dia diambil atau disimpulkan gagasan pokoknya yaitu perangkap hama dari tanaman, perangkap hama tanaman dari bahan-bahan, itu bahan-bahannya bahan-bahan apa? Nah, itu kita tidak tahu. Makanya atau dapat dikatakan bahwa subjek sama predikat pada kalimat ke-6 ini tidak ditemukan sehingga tidak ada gagasan pokok. Maka jawaban yang benar adalah E. Oke, seperti itulah cara menyelesaikannya. Semoga dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan bahas lagi soal nomor berikutnya, soal nomor 17 dengan tes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, seperti biasanya kita diberikan sebuah teks di sini, sebuah teks pendek lah untuk panduan kita ya. Jawab soal. Nah, di sini kita baca dulu, kita pahami dulu apa itu isi dari teksnya. Nah, setelah kita pahami, langsung saja kita ke soal. Nah, pada soal di sini dikatakan pilihan kata yang tepat untuk menggantikan kata konsiderasi dalam kalimat tersebut adalah. Nah, kata konsiderasi arti ini. Jika kita telusuri pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti atau makna dari konsiderasi itu adalah pertimbangan. Nah, jadi pilihan atau opsi yang tepat pada soal ini adalah yang C, pertimbangan. Yang berarti salah, yang salah, yang D salah, yang E salah. Tapi jawaban yang tepat adalah C. Demikianlah cara menjawabnya. Sebenarnya mudah karena cuma disuruh kita untuk mencari arti atau sinonim lah dalam arti bahasa Indonesia. Nah, demikianlah cara mengerjakannya. Terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan kembali bahas lagi nomor berikutnya, nomor 18. Nah, langsung saja kita pada soal. Dikatakan di sini kata yang tepat untuk menggantikan kata validitas dalam kalimat tersebut adalah berarti kata ini. Berarti artinya kita di sini mencari arti, mencari persamaan dari kata validitas atau sinonim. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas atau validasi mempunyai makna yaitu sifatnya benar menurut bukti yang ada, berpikir secara logika, kekuatan hukum, atau bersifat valid, atau juga kesahihan. Nah, itu pada KBBI. Nah, di sini ada dua kemungkinan option yang benar, yaitu A dan B, yaitu kebenaran dan kesahihan. Nah, tetapi jawaban yang paling tepat pada soal ini yaitu kesahihan. Mengapa kesahihan? Karena jawaban yang benar itu adalah kesahihan. Mengapa tadi dikatakan kesahihan? Karena data yang valid itu atau validitas itu yaitu belum tentu benar. Pada KBBI itu setelah ditelusuri bahwa kebenaran itu tidak bermakna validasi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah B, kesahihan. Oke, demikianlah cara menyelesaikannya. Oke, baik teman-teman, di sini kita lanjut lagi ke nomor yang terakhir, nomor 19 pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum yang latihan pertama. Nah, di sini kita ada sebuah teks untuk menjadi patokan kita mengerjakan soalnya. Nah, langsung saja pada soal. Nah, di soal di sini dikatakan
kata-kata berikut ini yang merupakan istilah sebagaimana terilustrasikan dalam paragraf tersebut adalah. Maksud dari pertanyaan ini adalah kita harus mencari arti dari kalimat yang ada pada setiap option ini. Nah, dimana nanti arti atau sinonim dari kata yang ada pada option ini itu mengilustrasikan atau menggambarkan paragraf ini. Nah, oke, setelah kita cari dari sumber manapun, bisa dari misalnya KBBI atau Google. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah D. Nah, mengapa D? Nah, mari kita bahas. Nah, pada option D ini ada kata agresi, afiliasi, dan potensi. Nah, untuk agresi itu artinya itu penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Nah, mengapa agresi termasuk? Nah, karena di sini dapat kita lihat pada paragraf ya, dikatakan penyerangan Amerika dan sekutunya terhadap negara-negara lain di Timur Tengah. Nah, otomatis agresi benar. Nah, terus afiliasi itu artinya adalah hubungan atau perhubungan atau pertalian sebagai anggota atau cabang atau antar cabang. Nah, intinya hubungan lah. Nah, di sini ada mengilustrasikan kata dari afiliasi karena otomatis negara Amerika dan sekutunya itu telah melakukan hubungan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Meskipun hubungan itu hubungan yang tidak baik, yaitu berupa peperangan. Nah, berarti afiliasi juga benar. Terus potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, atau kekuatan atau kesanggupan ataupun daya. Nah, itu adalah pengertian dari potensi. Nah, di sini pada paragraf ini dikatakan kemampuan atau kesiapan menjadikan negara yang mandiri sehingga negara lain tidak ikut campur masalah persoalan dalam negeri. Nah, berarti potensi juga benar. Oleh sebab itu, option yang benar, yang tepat pada nomor 19 adalah D, yaitu agresi, afiliasi, dan potensi. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Thank you, selamat berjumpa di latihan berikutnya.